Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Nur Aziza. Eh, saya di sini akan menjelaskan mengenai hubungan industrial di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 16 Hubungan Industrial menyatakan bahwa suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pentingnya kegiatan hubungan industrial. Hubungan industrial perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya, karena berpengaruh besar terhadap kelangsungan proses produksi yang terjadi di perusahaan. Keseimbangan antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan ideal yang hendak dicapai agar terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya, pengusaha tidak akan dapat menghasilkan produk, barang, atau jasa jika tidak didukung oleh pekerja. Demikian pula sebaliknya. Dampak yang terjadi ketika pandemi COVID-19. Yang pertama, mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini penting mengingat protokol kesehatan saat ini mewajibkan setiap orang untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menjaga kebersihan, salah satunya di lingkungan kerja. Minimal pemberi kerja atau perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer. Selain itu, baik pemberi kerja maupun pekerja atau buruh harus tetap menaati regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini PSBB, sehingga semua sektor usaha yang dapat beroperasi selama PSBB masih berlangsung. Yang kedua, mengenai pekerja di rumah atau work from home. Sisi positif para pelaku hubungan industrial antara lain perusahaan dan pekerja dapat mencegah timbulnya atau penyebaran COVID-19 dari lingkungan rumah ke lingkungan kerja atau sebaliknya. Namun sisi negatifnya, perusahaan yang harus melaksanakan work from home tidak dapat melaksanakan operasional yang efektif karena segala komunikasi dan pekerjaan dilakukan secara online, sehingga apabila terdapat pekerjaan yang harus tetap dilakukan secara offline menjadi kesulitan untuk dilaksanakan apabila sarana dan prasarana untuk menunjang berada di perusahaan, sedangkan perusahaan dalam kondisi PSBB dilarang operasional kecuali sektor tertentu yang diatur oleh pemerintah. Ketiga, timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pelaku hubungan industrial. Tidak dipungkiri banyak perusahaan maupun pekerja yang sama-sama merasakan dampak kerugian akibat pandemi COVID-19 saat ini. Dari sisi perusahaan, tidak dipungkiri di beberapa sektor jasa harus mengalami penurunan penjualan secara signifikan atau bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Sedangkan bagi pekerja, sudah pasti otomatis status hubungan kerja dengan perusahaan berpotensi menjadi alasan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan atau melakukan pemotongan upah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan istilah dirumahkan atau dengan unpaid leave. Ketidakpastian hukum bagi hubungan industrial. Ketidakpastian hukum ini muncul karena pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker, hanya mengeluarkan surat edaran terkait perlindungan pekerja dengan masa COVID-19 yang tidak berlaku umum dan mengikat. Kemudian yang justru membingungkan bahwa pemerintah menyarankan perusahaan untuk memberikan data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ataupun dirumahkan, termasuk menyarankan pekerja yang terkena dampak atas COVID-19, kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk mendaftarkan program kartu prakerja. Hal ini dipertanyakan karena sejatinya hubungan industrial harus mengedepankan harmonisasi sehingga seharusnya pemutusan hubungan kerja harus dihindarkan. Yang harus didapatkan hubungan industrial pada saat pandemi. Yang pertama, dibutuhkan peraturan perundang-undangan, minimal peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk menguntungkan para pelaku hubungan industrial seperti stimulus dalam iuran BPJS dan pajak penghasilan ditanggung oleh negara, dan perlindungan hak-hak normatif pekerja seperti keselamatan dan kesehatan kerja, upah, tunjangan hari raya, dan cuti atau waktu istirahat. Yang kedua, memberikan dispensasi kepada perusahaan melalui peraturan pemerintah daerah atau Perda yang mewajibkan perusahaan untuk
alih usaha sementara waktu demi mempertahankan kelangsungan usaha, dan komitmen dalam melindungi hak-hak normatif pekerja. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat pandemi COVID-19 ini tidak semua sektor dapat beroperasi. Langkah ini dinilai lebih bijak dibandingkan dengan melakukan penutupan sementara kepada perusahaan yang masih beroperasi, padahal bidang usaha tidak termasuk dalam sektor yang dikecualikan. Yang ketiga, memberikan intensif kepada pengawas ketenagakerjaan dalam rangka mencegah agar bekerja ekstra proaktif untuk mencegah terjadinya dampak kepada pekerja baik pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan. Selain mengawasi perusahaan yang melanggar PSBB, alangkah baiknya pengawas ketenagakerjaan juga harus proaktif mengawasi kelangsungan hubungan kerja saat pandemi COVID-19. Itulah penjelasan mengenai hubungan industrial di tengah pandemi di Indonesia. Mohon maaf bila ada kalimat atau bahasa yang kurang jelas atau sulit dimengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.